Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trian Devanda dengan NIM 1505159 akan bahas tentang mata kuliah manajemen risiko yaitu asuransi kendaraan bermotor. Yang pertama itu kita pengantar terlebih dahulu. Apa itu asuransi kendaraan bermotor? Asuransi kendaraan bermotor adalah suatu produk asuransi yang menjamin setiap kerugian atau kerusakan terhadap mobil atau sepeda motor. Nah, yang disebabkan oleh pertama kecelakaan bisa berupa tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terpelosok, selanjutnya perbuatan jahat, dan bisa juga dari pencurian atau kebakaran yang kerusakan terjadi selama di atas kapal, dan lain-lain. Berikutnya pembahasan tentang apa saja risiko yang dijamin di dalam asuransi kendaraan bermotor. Yang pertama ada kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor. Nah, dalam asuransi kendaraan bermotor ini, risiko yang dipertanggungan disebabkan oleh yang pertama, tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir di jalan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, perbuatan jahat orang lain. Yang ketiga, pencurian. Yang keempat, kebakaran. Dan kelima, sembaran petir. Nah, selain kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor, risiko yang dijamin yaitu tanggung gugat. Apa sih itu tanggung gugat? Tanggung gugat adalah tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Dalam hal ini, penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung atas yang pertama, tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian di daerah pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan. Yang kedua-duanya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari penanggung setinggi-tingginya sejumlah tercantum dalam ikhtikar pertanggungan. Yang kedua, biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis. Berikut yaitu risiko yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan bermotor. Yang pertama, kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian, keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat digunakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena suatu kecelakaan atau sebab lain. Nah, yang kedua, kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam istilah pertanggungan sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain. Yang ketiga, kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun keseluruhannya sebagai akibat penggelapan. Yang keempat, kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat. Yang kelima, kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Yang keenam, kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh, kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus, sifat kurang sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya karena ada salah penggunaan. Yang delapan, kerugian yang dialami pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Yang terakhir yaitu cedera badan atau kematian. Berikut itu syarat-syarat pertanggungan. Yang pertama, pembayaran premi. Premi harus dibayar lunas saat persetujuan dan pertanggungannya ditutup, kecuali bila atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan hal yang lain. Berikutnya, pemberitahuan kecelakaan. Perbuatan kecelakaan ini bila terjadi kecelakaan, kerusakan, atau kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, maka tertanggung wajib memberitahukan kecelakaan atau pencurian terjadi selambat-lambatnya beberapa hari sejak kejadian tersebut. Yang ketiga, tuntutan pihak ketiga. Apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, maka tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung adanya tuntutan dari pihak ketiga tersebut. Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada hubungannya dengan pihak ketiga tersebut. Tertanggung tidak boleh memberikan janji, keterangan, atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung gugatnya. Yang keempat, tertanggung menguasakan kepada tertanggung untuk melakukan tuntutan ganti rugi pihak ketiga, dan apabila dipertanggungkan tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada penanggung. Nah, syarat berikutnya itu tuntutan pidana terhadap tertanggung. Nah, apabila tuntutan pihak ketiga yang dirugikan karena kendaraan bermotor yang dipertanggungkan adalah berupa tuntutan pidana terhadap tertanggung, maka tertanggung diwajibkan memberitahukan tuntutan tersebut kepada penanggung. Nah, yang selanjutnya ganti rugi. Nah, ganti rugi ini di mana penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut.
Bila atas tuntutan pihak ketiga setinggi-tingginya sebesar jumlah yang disetujui dikurangi besarnya risiko sendiri yang tercantum dalam istilah pertanggungannya. Berikutnya kerugian total. Nah, kerugian total ini itu kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya. Dan terakhir itu ganti rugi pertanggungan rangkap. Nah, selanjutnya itu mengenai endorsement. Nah, endorsement di sini sama halnya dengan asuransi kebakaran, yaitu kerusuhan dan huru-hara di tanah air, terutama yang terjadi pada tahun 1997 yang mengakibatkan musnahnya banyak kendaraan bermotor karena dibakar, dirusak maupun dirampok massa. Maka dengan hal tersebut, karena desakan dari massa, maka dibuatlah endorsement mengenai tentang asuransi kendaraan bermotor yang meliputi dua hal ini, yaitu kerusuhan dan huru-hara. Nah, di hal ini maka terjadilah perluasan terhadap risiko yang dapat dijamin, yaitu risiko yang timbul akibat kerusuhan dan huru-hara tersebut.